Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kami hendak mempresentasikan mengenai tugas akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Outcome Based Education atau OBE. Perkenalkan, saya Safiro Pakafizarudin dengan NIM 2106019140147 dari Konsentrasi Teknologi Informasi dengan subjudul Sistem Pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dan Portofolio Mata Kuliah. Perkenalkan juga, nama saya Nova Rizky dengan NIM 2106011140151 dari Konsentrasi Teknologi Informasi dengan subjudul Sistem Evaluasi OB Prodi dan Pengukuran CPL Mahasiswa. Berikut hasil tugas saya kami yang bisa dilihat pada video berikut. Pertama ada pendahuluan. Outcome Based Education atau OBE adalah sistem pendidikan yang melibatkan suatu outcome terhadap sebuah metode pembelajaran. OBE sendiri membidik experience pendidikan mahasiswa secara holistik dengan ekstraksi pemenuhan target yang ada. Selanjutnya ada latar belakang. Ada dua buah latar belakang yang kami angkat dalam pembuatan sistem informasi pengelolaan Outcome Based Education. Yang pertama adalah aspek penilaian masih konvensional, di mana basis penilaian dan pengukuran terhadap suatu target acap kali hanya berfokus pada nilai kuantitatif berupa indeks angka dengan menafikan unsur penilaian yang kualitatif. Yang kedua adalah pelaksanaan OB di ranah program studi belum terstruktur secara komprehensif, di mana masih bergantung pada metode storasi data yang usang dan belum tersentralisasi. Dan selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah mewujudkan suatu sistem penilaian dan pengukuran yang utopis pada lingkup program studi dengan mengusahakan efektivitas stakeholder terhadap pemenuhan entitas penilaian seperti portofolio CPMK, reporting CPL, hingga asesmen guna mengetahui eskalasi ketercapaian target pada setiap periode waktu. Yang kedua ada memelopori terbentuknya suatu sistem yang tangguh dan efisien guna mengakomodir kebutuhan spesifikasi terhadap sirkulasi data yang besar dengan memperhatikan proses integrasi data, desain, serta sistem yang modular dan kompleks. Skema alur kerja pada sistem melibatkan beberapa entitas, diantaranya backend sekaligus sebagai API, JSON Web Token atau JWT, dan middleware sebagai bridge atau jembatan, dan frontend sebagai graphical user interface atau GUI sebagai display pada tampilan user. Terkait alur request dan response, sejumlah entitas tersebut dapat dilihat secara seksama pada diagram. Terkait flow output system dapat terlihat seperti pada gambar, yaitu dapat dua subsistem, yaitu subsistem pertama terkait CPMK dan portofolio, dan subsistem kedua terkait CPL dan rapot mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara pengoperasian sistem OB. Yang pertama yaitu login menggunakan email serta password yang telah disediakan sebelumnya. Setelah itu, menu pertama yang muncul adalah menu dashboard. Dan di sebelah kiri kita dapat melihat beberapa menu, yaitu adalah master data, user management, serta main menu. Karena kita akan mencoba subsistem pertama yaitu CPMK, kita akan membuka KBM aktif, kemudian kita akan mengimport plotting yang telah disediakan sebelumnya, yaitu perkuliahan tahun 2022. Perlu diketahui bahwasanya kita juga sudah menyiapkan template dari mata kuliah untuk diimport DPNA dan CPMK-nya, yaitu adalah mata kuliah fisika material. Kita coba buka mata kuliahnya, kita import DPNA dari Vismat. Setelah DPNA terupload, akan muncul tab mahasiswa serta button get template CPMK untuk nanti kemudian diisi dan diimport CPMK-nya. Karena kita telah memiliki template CPMK yang telah diisi, maka kita akan langsung coba untuk mengisi template fisika material. Setelah CPMK terupload, maka akan muncul beberapa tab yang baru yang berkaitan dengan perkuliahan, kemudian mahasiswa dengan total nilai CPMK dan tugas dan sebagainya. Kemudian ada tab statistik yang memunculkan statistik perkuliahan, ada juga tab evaluasi, dan kita dapat mengekspor DPNA siap yang nantinya akan siap langsung diupload ke Siap Undip. Jadi kita coba untuk membuka. Kemudian ada portofolio yang nantinya akan menjadi salah satu acuan pada subsistem CPMK ini. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja subsistem evaluasi pelaksanaan OB Prodi dan pengukuran CPL mahasiswa. Cara kerja subsistem diawali dengan cara membuat siklus prodi. Siklus prodi sendiri adalah metode untuk membandingkan dua atau lebih matkul yang ada pada tahun ajaran yang berbeda untuk diketahui mana CPL yang lebih efektif. Step pertama yang saya lakukan adalah membuat nama siklus. Saya membuat namanya siklus 2020 dan deskripsinya mata kuliah 2020. Karena di sini saya ingin melibatkan mata kuliah tahun ajaran 2020 sebagai bahan perbandingan CPL.
Saya memilih di sini untuk tahun 2022 saya memilih fisika material, dan untuk tahun 2020-nya saya memilih mata kuliah perancangan kabel tenaga listrik yang mewakili CPL 2. Setelah saya memilih, maka akan tersave. Karena matkulnya tidak hanya dari 2020, saya akan mengganti namanya lagi menjadi siklus dan mata kuliah saja. Dan saya akan men-save-nya dan kembali ke menu utamanya. Setelah siklus sukses dibuat, selanjutnya saya akan membuat asesmen matkul. Asesmen matkul sendiri adalah suatu metode untuk membuat perbandingan antara 2 atau lebih mata kuliah yang mata kuliahnya sama. Step ini diawali dengan membuat asesmen mata kuliah dengan nama asesmen. Saya di sini menamakannya asesmen mata kuliah saja atau asesmen matkul 1. Dan deskripsinya adalah matkul 1. Itu bebas ya isinya, dan di sini saya akan memilih mata kuliah perancangan kabel tenaga listrik. Karena saya memilih matkul ini, saya akan dipaksa untuk memilih mata kuliah yang sama dan tahun ajaran yang berbeda. Di sini dijelaskan kandungan CPL dan CPMK-nya yang dikandung pada mata kuliah tersebut. Dan setelah itu saya save dan kembali ke asesmen mata kuliah. Setelah di masa asesmen mata kuliah terbuat, saya bisa mengaksesnya dan melihat perbandingannya. Diketahui di sini CPMK 2 dan CPMK 3 pada tahun 2022 dan 2020 itu tuh mengalami penaikan. CPMK 2 mengalami penaikan, dan sedangkan CPMK 3 mengalami penurunan dari tahun 2020. Sedangkan untuk CPL sama seperti CPMK bahwa CPL 2 mengalami kenaikan dan CPL 3 mengalami penurunan. Setelah ini bisa disimpulkan bahwa mata kuliah mengalami penurunan CPL sehingga harus dievaluasi lagi kenapa bisa turun. Lalu selanjutnya ada asesmen prodi yang melibatkan siklus yang sudah dibuat tadi. Di sini saya membuat asesmen prodi 1 dan asesmen dengan memilih siklus dan siklus 2 yang sudah saya buat, sehingga asesmen sudah berhasil terbuat, dan saya mengakses asesmen prodi 1 yang sesuai yang sudah saya buat tadi. Dan di sini saya bisa mengetahui perbandingan siklusnya antara siklus 1 dan siklus 2. Diketahui siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan, di mana siklus 1 lebih kecil dan siklus 2 lebih tinggi. Subsistem selanjutnya adalah pembuatan rapor CPL mahasiswa. Saya akan mendemokannya dengan menggunakan nama saya sendiri, yaitu Nova Rizky. Ketika diakses, sistem akan memberitahu CPL saya berdasarkan mata kuliah yang saya ikuti atau datanya ada di database. Dan raport menunjukkan saya mengikuti 4 matkul, sehingga saya bisa memilih raport CPL mana yang akan saya masukkan ke raport, dan saya memilih 4-4-nya dan terbitlah raport berdasarkan CPL yang saya dapatkan. Sekian hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami izin undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.